Rusia hancurkan gudang Ukraina berisi rudal Amerika Serikat, Kim Jong-un dukung invasi. Rusia hancurkan gudang Ukraina berisi rudal Amerika Serikat, Kim Jong-un dukung. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menghancurkan sebuah gedung yang penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok kepada Ukraina oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Seperti dilansir Al Arabiya News, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konazenko mengungkapkan bahwa Angkatan Udara Rusia dengan menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangannya berhasil menghancurkan gudang persenjataan besar di wilayah Ternopil, Ukraina. Rudal jarak jauh dengan presisi tinggi kaliber yang berbasis di laut menghancurkan sebuah gudang besar di area pemukiman Kharkiv, wilayah Ternopil, yang berisi sistem rudal anti-tank yang dipasok kepada rezim Kiev dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ujar Konazenko seperti dilansir kantor berita Rusia TASS. Sistem rudal anti-pesawat jenis man-portable dan peluru artileri untuk sistem persenjataan. Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian Anda. Separatis pro-Rusia tolak ampuni 2 warga Inggris yang divonis mati. Pemimpin separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina bagian timur, menolak untuk meringankan hukuman 2 warga negara Inggris yang divonis mati pekan lalu. Usai ditangkap saat bertempur untuk Kiev, ditegaskan tidak ada alasan untuk mengampuni kedua pria yang dinyatakan bersalah menjadi tentara bayaran itu. Seperti dilansir Reuters pada hari Senin, pengadilan di wilayah Republik Rakyat Donetsk yang menyatakan kemerdekaannya sendiri pada Kamis lalu menyatakan Aidan Aslin dan Shaun Pinner, keduanya warga Inggris, bersalah atas aktivitas tentara bayaran yang berupaya menggulingkan republik tersebut. Keduanya diadili dan divonis bersama seorang warga Maroko, Brahim Sadoun, yang juga ditangkap saat bertempur di Ukraina. Kim Jong-un angkat perunding nuklir jadi Menlu wanita pertama. Seorang perunding nuklir top Korea Utara diangkat menjadi Menteri Luar Negeri wanita pertama di negara tersebut, seperti dilansir CNN. Cho Son-hui yang merupakan diplomat karir Korut ditunjuk menjadi Menlu dalam rapat pleno Komisi Pusat Partai Buruh Korut yang digelar 8-10 Juni lalu, diawasi langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong-un. Penunjukan itu dilaporkan oleh kantor berita Korut Korean Central News Agency pada hari Sabtu waktu setempat, di tengah rentetan peringatan dari Amerika Serikat bahwa Pyongyang sedang mempersiapkan uji coba nuklir terbaru. Laporan KCNA soal rapat pleno itu tidak menyebut soal kemampuan nuklir dan uji coba rudal Korut maupun Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kim Jong-un angkat perunding nuklir jadi Menlu wanita pertama. Seorang perunding nuklir top Korea Utara diangkat menjadi Menteri Luar Negeri wanita pertama di negara tersebut. Kementerian Pertahanan Rusia mengklaim pasukannya menghancurkan sebuah gedung yang penuh dengan sistem rudal anti-tank dan anti-pesawat yang dipasok kepada Ukraina oleh Amerika Serikat dan Uni Eropa. Seperti dilansir Al Arabiya News, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Mayor Jenderal Igor Konazenko mengungkapkan bahwa Angkatan Udara Rusia dengan menggunakan rudal jelajah kaliber dalam serangannya berhasil menghancurkan gudang persenjataan besar di wilayah Ternopil, Ukraina. Rudal jarak jauh dengan presisi tinggi kaliber yang berbasis di laut menghancurkan sebuah gudang besar di area pemukiman Kharkiv, wilayah Ternopil, yang berisi sistem rudal anti-tank yang dipasok kepada rezim Kiev dari Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Ujar Konazenko seperti dilansir kantor berita Rusia TASS. Sistem rudal anti-pesawat jenis man-portable dan peluru artileri untuk sistem persenjataan. Selain berita tersebut, berikut ini berita-berita internasional yang menarik perhatian Anda.
Separatis pro-Rusia tolak ampuni 2 warga Inggris yang divonis mati. Pemimpin separatis pro-Rusia di wilayah Donetsk, Ukraina bagian timur, menolak untuk meringankan hukuman 2 warga negara Inggris yang divonis mati pekan lalu. Usai ditangkap saat bertempur untuk Kiev, ditegaskan tidak ada alasan untuk mengampuni kedua pria yang dinyatakan bersalah menjadi tentara bayaran itu. Seperti dilansir Reuters pada hari Senin, pengadilan di wilayah Republik Rakyat Donetsk yang menyatakan kemerdekaannya sendiri pada Kamis lalu menyatakan Aidan Aslin dan Sean Pinner, keduanya warga Inggris, bersalah atas aktivitas tentara bayaran yang berupaya menggulingkan republik tersebut. Keduanya diadili dan divonis bersama seorang warga Maroko, Brahim Sadoun, yang juga ditangkap saat bertempur di Ukraina. Kim Jong-un angkat perunding nuklir jadi Menlu wanita pertama. Seorang perunding nuklir top Korea Utara diangkat menjadi Menteri Luar Negeri wanita pertama di negara tersebut, seperti dilansir CNN. Cho Son-hui yang merupakan diplomat karir Korut ditunjuk menjadi Menlu dalam rapat pleno Komisi Pusat Partai Buruh Korut yang digelar 8-10 Juni lalu, diawasi langsung oleh pemimpin Korut Kim Jong-un. Penunjukan itu dilaporkan oleh kantor berita Korut Korean Central News Agency pada hari Sabtu waktu setempat. Di tengah rentetan peringatan dari Amerika Serikat bahwa Pyongyang sedang mempersiapkan uji coba nuklir terbaru. Laporan KCNA soal rapat pleno itu tidak menyebut soal kemampuan nuklir dan uji coba rudal Korut maupun Amerika Serikat dan Korea Selatan. Kim Jong-un angkat perunding nuklir jadi Menlu wanita pertama. Seorang perunding nuklir top Korea Utara diangkat menjadi Menteri Luar Negeri wanita pertama di negara tersebut. Sambut Hari Rusia, Kim Jong-un tegaskan dukungan penuh pada Putin. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un meyakinkan Presiden Rusia Vladimir Putin tentang dukungan penuh rakyatnya untuk upaya Moskow menjaga martabat, keamanan, dan hak untuk pembangunan negara. Pernyataan Kim itu diungkapkan dalam pesan ucapan selamat pada Hari Rusia. Sikap teguh Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK) atau Korut adalah untuk menghargai hubungan antara kedua negara yang telah diturunkan melalui sejarah, papar Kim pada Minggu 12 Juni dilansir RT.com. Di bawah kepemimpinan Anda, rakyat Rusia dengan berani mengatasi semua jenis tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam mewujudkan keadilan untuk menjaga martabat, keamanan, dan hak atas pembangunan negara dan mencapai hasil yang luar biasa. Dan rakyat kami memberikan dukungan penuh untuk ini, tegas pemimpin Korea Utara itu kepada Putin. Kim juga menyatakan harapan bahwa kerjasama strategis dan taktis antara Rusia dan Korut akan diperkuat. Pada awal Maret, Korut yang mendapat sanksi keras dari Amerika Serikat adalah salah satu dari 5